Stefanus dipilih bersama 6 pria lain untuk mendistribusikan makanan dan bantuan kepada orang miskin dalam jemaat. Namun, ia tidak hanya melayani secara fisik, ia juga memberitakan Injil dengan penuh kuasa dan hikmat. Hal ini membuat ia berkonflik dengan sekelompok Yahudi yang menolak ajaran Kristen. Mereka membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Tuduhan palsu ini mirip dengan tuduhan yang pernah dilontarkan kepada Yesus. Pembelaan Stefanus di depan mahkamah agama. Stefanus memberikan pidato yang panjang dan berapi-api. Dalam pidatonya, ia tidak membela diri secara langsung, melainkan menceritakan sejarah Israel dari Abraham hingga zaman mereka, menunjukkan bahwa bangsa Israel seringkali memberontak terhadap Allah dan menolak para nabi yang diutusnya. Ia menuduh para pemimpin Yahudi sebagai orang-orang yang keras kepala dan menolak. Roh Kudus Stefanus menyimpulkan pidatonya dengan pernyataan yang berani. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pernyataan ini adalah pernyataan mesianik yang membuat para pendengarnya sangat marah, karena mereka menafsirkan itu sebagai penghujatan. Kematian dan dampaknya karena marah, para anggota mahkamah agama menyeret Stefanus keluar kota Yerusalem. Mereka melempari Stefanus dengan batu hingga mati. Sebelum meninggal, Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Doa ini mirip dengan doa Yesus di kayu salib. Di antara mereka yang menyaksikan dan menyetujui kematian Stefanus adalah seorang pemuda bernama Saulus dari Tarsus. Kematian Stefanus menjadi titik balik penting dalam sejarah gereja. Peristiwa ini memicu penganiayaan besar terhadap orang Kristen di Yerusalem, yang menyebabkan mereka menyebar ke Yudea dan Samaria, dan akhirnya menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus, juga bertobat setelah melihat kematian Stefanus dan menjadi salah satu rasul terbesar.